Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya mengajak mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari. Dengan kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Saya percaya ada begitu banyak kehidupan yang diubahkan, yang diperbarui di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, saya beri tema firman Tuhan saat ini, jangan menghakimi. Kita akan melihat di dalam kitab Roma 2 ayat 1, surat Roma 2 ayat 1 saya baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kalau kita mengobservasi surat Roma, ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan penulisan surat ini kemungkinan di antara 56 sampai 50 tahun, 58 Masehi. Ya. Jadi sesudah Kristus ya. Dan kemungkinan besar surat ini ditulis ketika ia berada di Korintus sebelum pergi ke Roma. Dan tujuan surat ini kepada jemaat di Roma karena ada begitu banyak hal yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Roma. Nah, kita mau lihat dari interpretasi. Di dalam ayat ini kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Makna di sini kita lihat bahaya menghakimi orang lain. Ya. Di dalam pasal 2 ini Paulus sedang berhubungan secara khusus dengan orang-orang Yahudi yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Orang lain di sini adalah orang kafir. Artinya mereka yang non-Yahudi, yang tidak memiliki Taurat, ya. Sehingga dengan demikian orang-orang Yahudi ini menghakimi orang lain atau orang kafir ini, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak akan diselamatkan, orang-orang yang akan mengalami penghukuman karena mereka tidak hidup dalam kebenaran, tidak ada Taurat yang menuntun mereka. Namun Paulus menyatakan mereka, ya, orang-orang Yahudi ini sama dengan orang lain atau orang kafir. Mereka bersalah di hadapan Allah. Karena semua manusia, firman Allah katakan, telah berbuat dosa. Dan tidak ada yang sempurna di hadapan Allah. Jadi nggak ada manusia yang sempurna. Semua manusia berdosa. Semua manusia dalam penghukuman Allah. Tapi ada kasih karunia yang sudah diterima. Dan itu bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tapi kepada semua orang. Itu sebabnya Paulus melarang orang saling menghakimi. Di dalam Roma 3 ayat 23 sampai ayat 24 firman Allah bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi semua orang itu berdosa, semua orang dalam penghukuman Allah, tetapi ada kasih karunia yang diberikan supaya orang tidak mengalami penghukuman Allah. Dan kasih karunia ini sekali lagi bukan hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Israel, tetapi diberikan kepada semua orang, siapapun dia yang mau menerima Yesus, dia diselamatkan. Itu sebabnya kalau kasih karunia itu diberikan dengan cuma-cuma, ya nggak boleh ada orang yang saling menghakimi. Ya, dari pesan ini, ya kita dapat pesan yang kuat, ya, satu peringatan yang keras dan sangat dalam kepada kita umat-umat Tuhan sekarang ini. Ketika kita dengan mudahnya menilai dan menghakimi orang lain, kita sebenarnya juga menilai dan menghukum diri kita sendiri. Karena kita pun berdosa di hadapan Allah. Yang artinya kalau kita belajar dari ayat ini,
ketika kita menghakimi orang lain, kita juga sedang menghakimi diri kita sendiri. Sekalipun mungkin kita nggak seperti orang yang kita hakimi. Kalau dia mencuri, ya mencuri itu ada hukumannya Allah. Kalau dia nggak bertobat, ya ada konsekuensi yang dia akan alami. Ya. Tapi bukan berarti kita menghakimi. Ya. Atau ada orang yang berbuat ini, dan kita menghakimi. Ya. Itu tidak dibenarkan. Ya. Menasihati iya. Menuntun dia kepada kebenaran untuk bertobat iya. Tapi untuk menghakimi itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Sekalipun kita nggak melakukan hal yang sama. Tetapi ingat, kita juga adalah manusia yang berdosa, yang hanya oleh kasih karunia kita menerima pengampunan dari Allah. Kalau nggak ada kasih karunia, semua manusia itu akan dihakimi. Dan tidak ada yang benar, semua harus mengalami penghukuman Allah. Jadi dengan demikian kita menilai dan menghukum diri kita sendiri. Ya, seringkali kita juga sama seperti orang-orang Yahudi. Yang ya, ada juga ya kita mungkin ya sama seperti orang-orang Yahudi yang suka menghakimi tetapi melakukan kejahatan yang sama. Jadi orang-orang Yahudi ini mereka itu menghakimi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang non-Yahudi. Itu nggak selamat, seperti ini. Ya. Mereka nggak melakukan kebenaran. Padahal mereka sendiri melakukan hal yang jahat. Bahkan kejahatannya itu melebihi dari orang-orang yang justru nggak mengenal Taurat. Ya. Itu sebabnya Paulus sangat menentang apa yang terjadi kepada jemaat Roma. Ya. Kalau ada orang-orang yang mulai menghakimi satu dengan yang lain. Orang Yahudi yang suka melakukan kejahatan yang sama. Jadi apa yang kita kritik pada orang lain adalah sesuatu yang juga mungkin kita lakukan. Ya. Tapi hanya untuk membenarkan diri kita menghakimi. Ya. Pada akhirnya kita juga sedang menghakimi diri kita sendiri. Penghukuman itu juga yang akan kita alami. Ya, kita suka menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, namun kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya ketika kita sedang menunjuk hanya satu jari saja yang tertuju kepada orang lain. Tapi ada 4 jari lainnya menunjuk kepada diri kita sendiri. Jadi hati-hati, ya. Jangan kita saling menghakimi. Ya. Penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Ya. Nah, kita lihat aplikasi, ya, penerapan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan saat ini, ya. Supaya bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang tidak menghakimi. Seperti firman Tuhan katakan, jangan menghakimi. Ya. Hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah introspeksi diri. Pentingnya introspeksi diri sebelum kita merasa berhak untuk menghakimi orang lain. Paulus ingin kita sadar bahwa setiap kali kita menunjukkan kesalahan orang lain, kita juga harus mengenali kesalahan yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi sebelum kita mau menghakimi, introspeksi diri dulu. Ya. Saya benar nggak? Saya ini sempurna nggak? Ya, saya ini nggak ada cacat celah nggak? Ya. Sebelum kita menghakimi orang lain, ya sebaiknya kita harus memeriksa diri sendiri. Terlebih dahulu, apakah kita ini sudah bersih dari kesalahan? Apakah kita ini sudah sempurna? Kita ini nggak ada cacat. Ya. Tapi kalau kita mendapati ternyata kita ini nggak sempurna, ternyata kita ini punya banyak kesalahan, ternyata kita ini punya kesalahan lebih besar, ya. Buat apa menghakimi? Ya. Jangan saling menghakimi, ya. Karena bagaimana kalau ternyata kesalahan yang kita perbuat lebih besar dari orang yang kita hakimi, ya. Di dalam Injil Matius 7 ayat 1 sampai ayat 5 firman Tuhan bilang seperti ini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya. Jadi dari ayat ini kita bisa berkaca, ya, kita bisa melihat, ya, siapa diri kita,
ketika kita mulai menghakimi orang lain. Ya, karena ternyata ada balok dan kita berusaha untuk mengeluarkan selumbar. Ya. Hal-hal yang kecil kita perhatikan dari orang lain dan kita mulai menghakimi. Ternyata ada hal-hal yang lebih besar, kesalahan-kesalahan lebih besar yang kita lakukan. Ya. Dan sama seperti firman Tuhan katakan, pada akhirnya ya, ketika kita mulai menghakimi orang lain, kita pun sama seperti sedang menghakimi diri kita sendiri. Ya, kalau kita bilang orang lain itu akan mengalami penghukuman, ya kita pun akan mengalami penghukuman. Kenapa? Karena kita melakukan hal yang sama. Karena kita ini adalah manusia berdosa. Ya, itu sebabnya, sekali lagi, firman Tuhan katakan, jangan menghakimi. Ya, karena menghakimi orang lain sama halnya dengan berbuat jahat. Karena menghakimi orang lain itu bukan kebenaran firman Allah. Di dalam Yakobus 4 ayat 12 bilang seperti ini. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi hanya Allah yang dapat menghakimi manusia. Hanya Dia yang adil di dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari jadilah jemaat Tuhan yang saling menasihati tetapi bukan saling menghakimi. Tuhan Yesus berkati kita. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di 0813 2742 0088. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, firman-Mu boleh mengajarkan kami saat ini untuk kami menjadi umat-umat Tuhan yang tidak saling menghakimi. Karena kami tahu bahwa kami juga adalah orang-orang yang berdosa, yang hanya karena kasih karunia Allah kami diselamatkan. Itu sebabnya biarlah kami mau jadi umat-umat Tuhan yang saling menasehati, bukan saling menghakimi, bukan saling mempersalahkan, menunjuk-nunjuk kesalahan. Tapi biarlah kami hidup di dalam kebenaran firman Allah, karena kami percaya, kami tahu firman-Mu, hanya Engkaulah hakim yang adil dan hanya Engkaulah yang akan menghakimi manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan, setiap dosa-dosa kami, biarlah kami tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang membangun diri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Kiranya kami memelihara diri dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.